Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Alhamdulillah, pertama-tama kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas karunia-Nya, atas pemberian-pemberian-Nya yang sehingga kini kita masih merasakan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada nikmat Islam dan iman dan juga nikmat sehat afiat serta hidayah taufik sehingga kita masih bisa melaksanakan perintah Allah yang baru saja kita sholat maghrib berjamaah di masjid di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan Allah menerima apa yang kita kerjakan. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kepada kita hidayah sampai taufiknya. Amin Allahumma amin. Yang kedua, salawat dan salam selalu kita hadiahkan, kita sampaikan kepada pemberi syafaat di hari kiamat, Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah memberikan dan mengajak kita dari kegelapan menuju terang benderang. Alangkah baiknya di bulan yang berbarakah ini kita masuk di bulan Rabiul Awwal, bulan yang merupakan bulan ketiga dari bulan-bulan Hijriah, Muharram, Syawal, Rabiul Awwal. Bulan yang dilahirkan makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah paling mulianya penduduk langit dan penduduk bumi, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Jadi bangga dengan hari kelahiran Nabi SAW, bangga di hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, termasuk dalam kategori mengagungkan syiar-syiar Allah, ya, mengagungkan tanda-tanda keagungan agama, ya, juga termasuk dalam kategori takwa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati yang paling baik. Kemudian di antara amalan-amalan yang dianjurkan untuk dilakukan pada bulan Rabiul Awwal, jadi apa yang mau kita buat di bulan Rabiul Awwal ini? Ada beberapa anjuran. Yang pertama, memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Memang setiap hari, setiap waktu, kemudian setiap saat, setiap bulan harus
memperbanyak membaca selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi lebih ditingkatkan di bulan Rabiul Awal ini, ya. Karena seseorang Muslim yang mencintai Nabi Muhammad SAW, ya, kemudian dia memperbanyak berselawat kepada Nabi, maka dia telah menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Ahzab, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya selalu terus-menerus berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah dan berikan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Nah, jadi membaca selawat itu hukumnya wajib, ya, hukumnya wajib sebagaimana di dalam sholat, di dalam tasyahud kita wajib membaca selawat. Kalau tidak membaca selawat tidak sah sholat. Juga dikarenakan orang yang memperbanyak baca selawat kepada Nabi, kadar kedekatan seseorang dengan Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat tergantung dari banyaknya selawat yang telah dibaca. Jadi kita kalau ingin dekat di hari kiamat, ya, kita ini di dunia sudah tidak menangi, tidak hidup di zaman Nabi. Dan kita sudah tidak hidup di zaman Nabi. Jangan sampai kita jauh nanti di akhirat di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Bagaimana caranya untuk supaya kita lebih dekat nanti di akhirat di surga dengan Nabi Muhammad SAW? Nabi SAW bersabda, "Aqrabukum minni fil jannah, aksarukum salatan alaihi." Orang yang paling dekat, orang yang paling dekat nanti di surga denganku, kata Nabi, yaitu orang yang paling banyak membaca sholawat ketika di dunia. Jadi ini kesempatan kita di dunia ini harus memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau Allah sudah membaca sholawat, malaikat sudah membaca sholawat, ya, apalah kita ini yang hamba yang banyak dosa, yang selalu berbuat maksiat kepada Allah, ya, kita harus lebih lagi, kita lebih, ya, kita lebih semangat lagi untuk membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'asiru as-salata 'alaihi fi lailatil ukhra wa yawmil asr. Maka perbanyaklah sholawat kepadaku, ya, khususnya di malam Jumat dan di hari Jumat. Man sallallahu alaihi wa huwa anhu radin falyuksir min as-salati alaihi. Nabi juga pernah bersabda, barang siapa yang ingin menghadap Allah dan dia Allah ridho kepadanya, maka perbanyaklah membaca sholawat kepadaku. Kalau kita ingin ketemu Allah, Allah ridho, yang banyak sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man aksara min as-salat alayya fi hayatihi Allah jami'a makhluqatihi an yastaghfiru lahu ba'da mautih." Barang siapa yang memperbanyak sholawat kepadaku di masa hidupnya, maka Allah akan memerintahkan seluruh makhluknya untuk memintakan ampunan atau istighfar untuknya setelah meninggalnya. Ini disebut di dalam kitab I'anatul Talibin. Jadi kalau kita rajin bersolawat, ya, ketika kita hidup, maka Allah memerintahkan seluruh makhluk Allah
untuk membacakan ampunan istighfar kepada kita seperti ini. Jadi rajin-rajinlah ya, kalau ada majelis boleh mungkin. Atau kita baca sholawat sendiri di rumah. Ya kita jadikan wirid dan kebiasaan. Wirid itu adalah kebiasaan keseharian. Nabi juga pernah bersabda, "Aktsiru minas sholati 'alayya fa innaha nurun fil qabri wa nurun 'ala sirat wa nurun fil jannah." Perbanyaklah sholawat kepada aku, kata Nabi, karena sesungguhnya sholawat itu nanti akan menjadi cahaya di kuburan nanti. Nurun fil qabr, akan menjadi cahaya nanti di kuburan, jadi penolong, ya. Wa nurun 'ala sirat, dan cahaya ketika kita meniti di jembatan sirat, dan wa nurun fil jannah, dan cahaya nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi juga pernah bersabda, "Aksiru minas sholati 'alaihi fa innaha tudfi'u ghadabal jabbar wa tudhibu kaida syaitan." Perbanyaklah membaca sholawat kepadaku, karena sesungguhnya sholawat tersebut dapat memadamkan murka Allah. Ya, sholawat kepada Nabi itu bisa membuat Allah ridho kepada kita, memadamkan murka Allah. Meskipun kita banyak dosa, tapi kita rajin bersolawat, Allah akan ridho kepada kita. Baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dan menjauh diri dari tipuan syaitan. Syaitan akan menjauh, ya, akan menjauh, takut kepada orang-orang yang membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita sudah tahu tadi betapa banyak fadilah keistimewaan, ya, sholawat ini, ya, akan mendapatkan cahaya di kuburan, di surga. Apalagi di bulan Maulid ini, ya, harus kita lebih membanggakan. Kenapa? Ada faedah-faedah, ya, ada faedah-faedah bagi orang yang mengadakan acara Maulid, ya, yang dijelaskan oleh sebagian ulama ada 6 faedah yang kita bisa ambil manfaatnya di acara Maulid. Yang pertama, menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kita tunjukkan rasa cinta, ya, kita tunjukkan rasa cinta. Membaca Maulid itu maksudnya membaca sejarah, ya, sejarah sirah Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau seandainya di rumah kita baca dengan anak istri, setiap malam kita bacakan cerita-cerita Nabi, anak-anak Nabi, akhlaknya Nabi, bagaimana kita bacakan, ya, dengan bahasa terjemah Indonesia boleh. Itu juga termasuk membaca sejarah, memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Karena tujuannya di situ, ya, dianjurkan untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW pada tanggal 12 Rabiul Awal, yaitu dengan membaca sejarah beliau, ya, seraya diikuti dengan niat yang baik. Membaca Maulid diikuti dengan niat yang baik, niatnya yang baik, ya. Terkadang, ya, mungkin, ya, maaf, ada yang ingin bangga-banggaan, ya, rame-ramean, kodai, gede-gedean, terus jajani enak-enakan, ya. Kalau diniatkan sampai sedikit apa-apa, kalau dia baik apa-apa, tapi jangan sampai ke situ. Tanpa dicampuri dengan segala perbuatan yang haram. Yang ada perbuatan yang haram dalam perbuatan, seperti percampuran antara lelaki dan perempuan, nyanyian, musik-musik tapi yang mendalam, ya, tidak boleh, niru.
Jadi yang pertama, kalau kita hadir maulid atau kita membaca sejarah Nabi, menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan juga untuk lebih mengenal serta dapat mengikuti seluruh ajaran Nabi. Ya. Yang kedua, terbentuknya majelis zikir. Kalau kita buat maulidan atau kumpulan pembacaan sejarah Nabi, cerita-cerita Nabi, itu terbentuknya majelis zikir. Yang kedua, yang ketiga, terjadinya silaturahim di antara para hadirin. Silaturahim, ya, man sarrahu an yuwassa' fi rizqihi wa yutawwal fi 'umrihi falyattaqillah wa yasir rahimah. Nah, siapa yang ingin dimudahkan, diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Dan yang kedua, hendaklah dia memperbanyak silaturahim. Panjang umur, ya, gampang rezeki. Jadi apa terjadinya silaturahim antara para hamba. Yang keempat, mendapatkan pahala bersedekah. Nah, kalau menyiapkan hidangan untuk para hamba, dapat pahala sedekah semampunya. Kemudian mengikuti jejak salafus saleh dalam mengadakan acara maulid. Ya. Tadi kan menunjukkan rasa cinta sudah kepada Nabi. Ya, harus kita tunjukkan. Ya, dengan mengadakan acara-acara yang baik. Yang keenam, mendengarkan ceramah mungkin dari para ulama untuk memperluas nilai ilmu pengetahuan. Kalau di situ mumpung ngadakan acara berkumpul rame banyak orang, dikasih nasihat. Kenapa? Karena hati ini juga harus perlu dinasihati. Ya, apalagi kita ini bukan setiap hari, ya, bukan setiap hari itu ngaji atau membaca ilmu agama. Ya. Jadi kita harus ada penyemangat, ada motivasi, ada nasihat-nasihat untuk supaya hati kita hati kita ini supaya disirami, tidak kering, ya, dari nasihat-nasihat. Apalagi pekerjaannya capek, dia capek, sudah kerja, sudah dinasihati di sini ini. Anda ini dan di sini ini cerita nama ilmu, ya, ini nama ilmu. Kenapa? Supaya kita ini menjadi orang yang tidak ketinggalan dengan umat atau makhluk Allah yang lain. Karena seperti di tempat-tempat yang baik, tempat-tempat majelis orang-orang di sana itu kadang lebih semangat, lebih banyak dibanding lebih mantap ilmunya, akhlaknya. Kalau kita kan masih ya kayak biar ini. Tapi alhamdulillah adanya ilmu, siraman ilmu. Kenapa? Karena kalau kita tidak dinasihati, takut keras hati itu. Kalau keras bahaya. Ya. Kenapa? Karena ini supaya kita ini menjadi orang yang lebih berbobot, ya, lebih banyak ilmu, lebih baik, lebih pengalaman untuk mendidik anak, istri nanti. Kemudian ada perkataan ulama-ulama yang terkenal seperti Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri pernah berkata, "Wadidtu law kana li mislu jabali Uhudin dhahban la anfaqtuhu ala qira'ati maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam." Aku berharap jika seandainya aku memiliki segunung emas, maka
maka akan aku nafkahkan untuk melaksanakan acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Ini Imam Hasan al-Basri. Kemudian Imam Junaid al-Baghdadi juga pernah berkata, "Man hadara Maulid Rasul wa 'azzama qadrahu faqad faza bil iman." Ya, barang siapa yang hadir di majlis Maulid Rasul dan mengagungkan kedudukan majlis tersebut, maka dia telah meraih nilai iman yang tinggi. Ya. Sampai Imam Ma'ruf Al-Karhi mengatakan, "Man hayya bi ajli qira'ati Maulid Rasul 'aman wa jama'a ikhwana wa awqada sirajan wa labisa jadidan wa ta'attara wa tajammala ta'ziman li maulidihi, asyara Allah ta'ala yawm al-qiyamah ma'al firqati al-ula min an-nabiyyin wa kana fi a'la ilmihi." Artinya barang siapa yang menyiapkan makanan untuk acara Maulid Rasulullah SAW dan mengumpulkan para saudaranya dan meneranginya dengan menghidupkan lampu dan memakai baju baru, memakai minyak wangi dan berhias semata-mata untuk mengagungkan kelahirannya Nabi Muhammad SAW, maka Allah SWT akan membangkitkannya pada hari kiamat kelak bersama kelompok pertama dari golongan para nabi, dan dia berada di kedudukan yang sangat tinggi. Ya, intinya kalau hari kelahiran kita, istri, anak kita, ya, ulang tahunnya dirayakan, apalagi ulang tahunnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Ayo. Ada beli makanan itu pesan seminggu, roti sini enak, jajan sini enak. Ayo. Bahkan di beberapa tempat itu memang setiap tahun itu nyelengi untuk membuat acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana di daerah-daerah untuk merayakan, membanggakan Nabi Muhammad SAW. Dan itu sangat dianjurkan, memang seharusnya begitu. Ya, kenapa? Karena kalau tidak karena Nabi Muhammad SAW kita tidak tahu, sholat, tidak tahu ibadah, tidak ngerti, mungkin kita jadi penduduk neraka. Karena adanya Nabi Muhammad SAW, ya, berkat Nabi Muhammad SAW kita mendapat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih banyak lagi istimewaan, ya, mengadakan acara-acara yang baik seperti Maulid ini. Sampai dikatakan oleh Imam Sadi As-Saqati, "Man qasada mawdi'an yuqra'u fihi Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada rawdatan min riyadil jannah, li'annahu ma qasada dhalika al-mawdi' illa li mahabbati Rasul wa qad qala alaihi salatu wassalam man ahabba kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang berangkat menuju suatu tempat yang di dalamnya dibacakan Maulid Nabi, sholawat Nabi, maka dia telah menuju ke taman dari taman-taman surga. Hal ini dikarenakan dia tidak mendatangi tempat tersebut kecuali karena rasa cintanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah telah bersabda, "Barang siapa yang cinta kepadaku, maka dia bersamaku nanti di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala." Mudah-mudahan insyaallah kita termasuk orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW dan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagai penutup, saya akan memberikan ciri-ciri karakteristik fisik Rasulullah SAW, ya, supaya kita lebih cinta kepada Nabi SAW. Seperti apa sih Nabi Muhammad yang kita cintai? Ini dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, sepupu dan menantu Nabi Muhammad SAW,
Beliau pernah menyebutkan karakteristik Rasulullah SAW. Beliau berkata, Rasulullah SAW itu tidak terlalu tinggi, juga tidak terlalu pendek, tetapi sedang-sedang. Perawakan beliau. Rambut beliau tidak terlalu keriting dan tidak juga lurus, tetapi sedikit berombak. Tubuh beliau tidak gemuk dan juga tidak kurus. Kulit beliau putih kemerah-merahan. Sangat hitam bola matanya. Panjang bulu matanya. Sampai dikatakan melok-melok matanya Nabi Muhammad SAW. Hidungnya mancung. Ya. Mimiyul alifiyul mim apa? Nunil alif. Ya. Alif. Apa? Mimiyul alif. Aliful alif. Ya. Alifiyul anfi. Ya, alifiyul anfi. Terus Mimiul fami. Mimiul fami. Ya. Hidungnya itu kayak alif. Muncul. Ya. Kemudian mulutnya seperti huruf mim. Tak gede. Kemudian Nuniul hadi. Ikepe apa ini? Alisnya kayak nun. Nun yang balik. Itu dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian besar tulang persendiannya dan juga tulang bahunya. Bulu dada beliau halus dan tebal. Jadi Nabi ada bulu. Kemudian tipis bulu tangan dan kaki beliau. Ya. Tipis bulu tangan dan kaki. Beliau berjalan dengan cepat, seolah-olah berjalan menurun. Nabi kalau jalan itu agak cepat. Kayak kalau kita turun dari Turunel kan agak cepat. Kayak kalian. Kali itu kalau jalan itu menunjukkan orang yang semangat. Ya. Jangan mereka jika beliau menoleh maka beliau sertakan seluruh tubuhnya. Kalau Nabi dipanggil itu noleh sama badannya noleh. Ya Rasulullah. Baik. Ya. Kalau kita ada, ya Rasulullah. Apa? Bulan. Ada sepeda enggak ada. Kalau Nabi rahmat Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi kalau dipanggil noleh sak badan-badan. Ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara pundak beliau terdapat tanda kenabian. Jadi antara pundak kanan dan kiri di tengah-tengahnya ada tanda kenabian kayak topeng gitu. Tapi ada tulisan di situ seperti darah yang mengendap. Kalau sampai kena petir, hammer, alu, tuh, nah itu kan membekas. Nah, di pundak tadi ada tanda kenabian dari Muhammad SAW. Ada yang mengatakan tulisannya Allah wahdahu la syarika lahu Muhammadun abduhu wa rasuluh. Kecil, kelihatan, jelas, kelihatan, dari kecil. Jadi lahir sudah ada. Ya, makanya kan waktu Nabi lahir kan mau dibunuh, bayi mencari setiap bayi itu dibuka. Ya, kalau Yahudi. Ya, tapi diselamatkan
Karena Nabi waktu itu setelah lahir beberapa hari dibawa oleh Halimatus Sa'diyah, ya, ibu susu Nabi ke daerah Bani Sa'id. Jadi bukan di Madinah, agak jauh ke tempat terpencil. Jadi dipikir sama orang-orang Yahudi di Madinah tidak ada bayi yang di Mekah. Di Mekah tidak ada bayi yang lahir yang ada tanda. Kenapa? Karena sudah dibawa sama ibu susu ke daerah terpencil. Beliau sebagai penutup para nabi. Ya, setelah Nabi Muhammad ada lagi sudah. Ya. Ada katanya ini ada penutup teis ya. Mulai kali Nabi 26 ya. Jauh. Terus menutup sudah itu. Ya. Jangan percaya sama dia. Apalagi perempuan. Wah. Dibilang tidak ada Nabi perempuan. Ini bukan Nabi ini malaikat. Wah, itu malaikat mana? Ya. Memang dari zaman Nabi itu sudah ada yang aku Nabi, apalagi setelah Nabi. Dari zaman Nabi itu ada yang aku Nabi. Seperti Musailama al-Kadzdzab. Aku Nabi, pura-pura dapat wahyu kebetulan. Saya dapat wahyu. Apa wahyunya? Alfi, wa adrakum alfi, atruku kami, bagiku usahimu. Saya dapat wahyu. Apa wahyunya? Ketahuilah gajah. Kamu tahu itu gajah? Ya, gajah itu adalah perutnya besar, kemudian belalainya panjang. Ada itu mesti namakan. Dia ngaku Nabi. Ada orang sakit. Ya, kamu Nabi, zaman Nabi ini sudah ada yang aku Nabi, ada beberapa orang ya. Ada puluhan orang yang aku Nabi. Iya. Dibawa anak-anak sakit, dipegang, besoknya mati. Sama mati. Beliau adalah penutup para Nabi. Beliau sangat dermawan. Roman dia. Roman. Ya, tidak ada Nabi. Bahkan para awal-awalnya Allah itu dikasih Allah tidak ada yang bikin semuanya dermawan. Roman Rasulullah SAW. Sampai dikatakan lebih ajwadu min ar-rihil salat. Nabi itu romannya, angin romannya itu lebih loman dari angin. Angin paling loman ini angin. Sampai tutup kayak apa? Bolong kayak itu angin. Luar sini angin. Loman angin. Lampu. Nabi lebih loman dari itu. Ya. Nabi pernah mau tidur subuh. Nabi subuh. Tidak bisa tidur, bangun lagi. Tak tahunya ditanya, ya Rasulullah, salah satu istrinya bertanya, ya Rasulullah, kenapa kamu kok tidak bisa tidur? Iya, mungkin ada sesuatu di kantong atau di tempat atau naruh barang berharga. Tak tahunya ada uang, ada dirham, jadi dikeluarkan. Oh, karena sebab ini saya tidak bisa tidur, jadi dikeluarkan. Ente apa? Duit ente, baru nak kau satu. Itu dari Muhammad SAW. Tidak punya uang, baru bisa tidur. Kalau kita tidak tahu saya. Kembali aja. Dia pada situ naruh duit, mutang kata duit itu. Padahal kan ada uang kan enak. Iya.
Nah megang barang berharga dan megang itu enak juga saya itu di mana-mana ada pikiran. Malah dunia ini membuat pikiran. Memang tidak. Tidak punya uang membuat sumpah, punya pun juga membuat. Anda ada duit 1 juta, yo, aku ada duit. Tidak punya uang 1 juta, bikin uang, pengen uang. Ketika punya uang 1 juta, 1 juta, tambah pikiran. 1 juta ini, bojo kulo, tinggal kamu kan, begini. Tadi kita sopan, jadi kita pulau. Hebat jelas. Nanti saya mau beli apa? Mobil sudah ada, rumah sudah ada. Tambah pikiran. Iya. Tambah pikiran sama. Mungkin saya 1 juta. 1 juta pikiran. Ya. Terus siapa ya? Kalau tidak memiliki ilmu iman yang baik, kacau. Maksudnya kita nanti akan dilalaikan oleh urusan dunia. Ya anhakumut takasur, anhakumut takasur, hatta zurtumul maqabir. Ya, dunia ini kamu ingin lebih, ya berlomba-lomba di dalam mencari dunia supaya lebih banyak dunianya, lebih banyak hartanya. Alhaqum takasur. Kamu telah dilupakan itu. Sampai kapan? Ada zurtumul maqabir. Sampai kamu masuk kuburan. Kalau sudah masuk kuburan, ya. Nabi sangat dermawan, pemberani dan juga paling jujur perkataannya. Nabi paling jujur perkataannya. Al-Amin. Ya, susah ya orang yang jujur. Nabi jujur. Sampai musuhnya Abu Lahab itu kalau mau keluar kunci rumahnya, kalau sekarang kunci mobil, kunci rumah, kunci sepeda motor, kalau dia mau keluar kota dititipin ke Nabi Abu Lahab. Kalau dititipin ke teman-temannya habis. Kalau pintar karena Nabi anak Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah orang yang paling menepati janji dan yang paling ramah pergaulannya dan juga paling mulia. Setiap orang yang pertama kali memandang beliau pasti terkesima. Setiap orang yang bergaul dengannya pasti menyenangi beliau. Ya, seorang sahabat yang menggambarkan sifat beliau mengatakan, aku belum pernah melihat seseorang yang seperti beliau, baik sebelum maupun sesudah beliau. Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad luar biasa ya akhlaknya. Kalau sudah Allah memuji Nabi Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki budi pekerti akhlak yang azim dan yang bagus lagi juga azim, agung, top di sini. Wa rafa'na laka dzikrak. Allah Subhanahu wa taala wa rafa'na laka dzikrak, dan aku Allah telah mengangkat nama, diangkat nama Nabi Muhammad SAW. Kalau Allah yang mengangkat, nah itulah. Jangan sampai kita ini ketinggalan, ya. Jangan sampai kita ini jauh dari Nabi Muhammad SAW. Harus kita tingkatkan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Ikuti ajarannya, ya, amalkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian sholat jamaah, sholat sunnah kita kerjakan nanti. Ya, mujizat yang paling besar yaitu Al-Quran kan kita baca. Ya, kita buka lagi Al-Quran, kita baca. Minimal satu bulan atau 1 hari. 1 bulan, tapi satu susah. Ya 2 bulan. Tidak bisa juga 3 bulan, tidak bisa juga 1 tahun sekali. Ya monggo bisa, ya. Tapi kalau bisa setiap hari, jangan sampai kita tinggalkan.
Ya, karena Al-Quran nanti syafi'an di ashabin akan memberikan syafaat penolong nanti di hari kiamat di alam kubur orang yang mati membaca Al-Quran. Dan mudah-mudahan insyaAllah kita termasuk orang-orang yang mencintai dan dicintai oleh Muhammad SAW. Sehingga bisa memandang wajah beliau di dunia dan di akhirat, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW, diberi rezeki berziarah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, setiap tahun insyaallah kita bisa ziarah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berziarah ziaratahu fi kulli sana. Wa yaj'alna min al-ghafilin 'anka wa la anhu qadrasina. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.